Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat cemilan yang unik dan enak banget. Ini adalah pia tape gulung dengan isian tape yang lembut dan kulit luarnya yang renyah. Ini enak banget, bisa dijadikan isian snack box, ide jualan ataupun untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan membuat adonan isian tapenya terlebih dahulu. Panaskan wajan. Langsung kita tuangkan 50 ml susu cair. Jika susu cairnya sudah panas, kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk sebentar. Setelah itu tambahkan juga 30 gram keju cheddar yang sudah diparut. Setelah itu kita aduk kembali sampai gula dan kejunya ini larut. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk kembali sampai tercampur. Nah, jika sudah tercampur, selanjutnya kita tambahkan 400 gram tape singkong. Ini tape singkongnya sudah saya haluskan dan sudah saya buang sumbunya ya. Usahakan pilih tape singkong yang kualitasnya bagus dan sudah matang. Nah, jika sudah dimasukkan semua tape singkongnya, kita aduk sampai tapenya ini tercampur rata dengan bahan yang lain. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita aduk kembali sampai margarinnya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Dan kita masak terus sampai nanti adonannya ini mengental. Nah, kira-kira seperti ini, adonannya sudah mengental dan tidak lengket di wajan. Kita matikan api kompor dan ini kita diamkan sampai dingin. Setelah itu kita siapkan adonan A. Kita masukkan ke dalam wadah 50 ml air, 50 ml minyak sayur, dan tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Kita aduk sebentar sampai tercampur. Setelah itu tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang supaya lebih mudah mencampurkannya. Ini tepungnya kita ayak terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk dan campurkan semua bahan menggunakan spatula supaya lebih mudah mencampurkannya. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih dan ini kita lanjut uleni sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Nah, jika adonannya sudah kalis seperti ini adonannya kita tutup terlebih dahulu dan kita akan siapkan untuk adonan lapisan yang B. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Kita ayak terlebih dahulu tepung terigunya. Tambahkan 50-60 gram margarin. Setelah itu kita campurkan kedua bahan ini sampai nanti membentuk adonan yang berbutir-butir halus. Nih, seperti ini. Selanjutnya akan kita lanjut campurkan menggunakan tangan. Sekali lagi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya. Kita uleni sampai adonannya ini bisa dicampur dan menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, ini kedua adonan ini akan kita tutup dan kita istirahatkan lebih kurang 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka tutup adonan dan pindahkan adonan di alas kerja. Kita potong adonan A terlebih dahulu, potong menjadi 5 bagian. Untuk per potongnya beratnya lebih kurang 50 gram. Selanjutnya potong juga adonan B.
Potong juga menjadi 5 bagian. Untuk beratnya lebih kurang 30 gram per potong adonan. Selanjutnya kita bulatkan satu persatu potongan adonannya. Lakukan pada semua potong adonan sampai selesai. Nah, jika semua adonannya sudah dibulatkan, yang pertama kita ambil adonan A, pipihkan adonan A terlebih dahulu. Setelah itu letakkan satu bulatan adonan B di tengahnya. Kita tutup rapat adonan B yang dilapisi dengan adonan A. Bisa kita pijit-pijit bagian atasnya supaya adonan B-nya benar-benar tertutup rapat. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, ini adonannya akan kita celupkan ke dalam minyak supaya nanti lebih mudah untuk memipihkannya. Pokoknya kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Kita pipihkan adonan A. Setelah itu letakkan adonan B di tengah adonan A. Kita tutup rapat adonan B-nya. Tutup rapat dan kunci adonannya. Setelah itu kita baluri atau kita celupkan ke dalam minyak. Jika sudah, ambil satu bulatan adonan yang sudah dibaluri minyak. Kita pipihkan adonan menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah itu kita lipat adonan. Untuk caranya bisa diperhatikan videonya ya. Setelah dilipat, kita gilas kembali menggunakan rolling pin. Nah, selanjutnya kita lipat untuk kedua kalinya, lipat membentuk amplop seperti tadi. Dan kita gilas kembali adonannya sampai pipih. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tapi usahakan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal adonannya. Nah, jika dirasa ketebalannya sudah pas, kita potong 2 adonan, kita bagi 2. Kita pipihkan lagi satu potongan adonan. Untuk lebar dan ukuran adonan yang dipipihkan ini bisa disesuaikan dengan selera. Setelah itu kita olesi isian tape singkongnya di atas adonan yang sudah kita pipihkan. Olesi rata secukupnya. Jika sudah, kita gulung adonannya, gulung perlahan, jangan ditekan ya. Pokoknya gulung perlahan saja. Kita rapikan sisi kiri dan kanannya. Nah, karena ini ukurannya masih terlalu panjang, jadi ini akan saya potong 2 kembali. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini potongan adonan yang tadi sudah saya pipihkan juga. Setelah itu olesi rata dengan isian tapenya. Jika sudah, kita gulung kembali, gulung perlahan. Rapikan bagian sisi kiri dan kanannya. Setelah itu kita potong menjadi 2 bagian. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Setelah itu kita letakkan gulungan adonannya di atas loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti atau baking paper. Jika sudah semua, ini bagian atas atau bagian permukaan adonannya akan saya olesi dengan kuning telur.
supaya nanti hasil kue pianya lebih cantik, mengkilap, glowing ya. Olesi semuanya sampai selesai. Jika sudah selesai, ini adonannya sudah siap kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita akan panggang adonannya ini di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 35-40 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Pia tape gulungnya sudah matang. Selagi hangat, biar makin cantik dan glowing, bagian atas ini bisa kita olesi dengan margarin. Tapi jika tidak mau, ini bisa di skip ya. Nah, ini dia pia tape gulungnya. Kita akan cobain satu. Nih, lihat ini gulungannya cantik. Ini kulit bagian luarnya ini renyah berlapis. Rasanya itu benar-benar enak dan mewah seperti pia yang dijual di toko oleh-oleh. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Pokoknya teman-teman wajib coba dan pasti ketagihan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.